Orang yang lari dari masalah akan bertemu dengan masalah yang sama karena Tuhan menginginkan kita lebih kuat dari masalah. Masalah akan menjadi lebih besar jika kita melepas tanggung jawab. Tuhan takkan pernah membiarkan dirimu terluka, Dia hanya ingin kamu belajar dari segala masalah. Percayalah padanya. Pada awalnya masalah akan mendatangkan kesulitan, tapi pada akhirnya masalah akan mendatangkan pembelajaran. Agar tidak putus asa dalam menghadapi masalah, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Masalah adalah ujian pendewasaan. Tidak ada alasan menyalahkan orang lain. Benahi diri sendiri dan jadilah pribadi yang dewasa. Kita harus membiarkan diri kita dihiasi dengan pelajaran yang diperoleh melalui kesulitan dan tantangan. Cerita hikmah filosofi tentang bagaimana seharusnya kita bersikap saat harus menghadapi masalah. Seorang anak mengeluh pada ayahnya bahwa hidupnya tidak tentu dan tidak tahu apakah dia akan berhasil nanti. Ia merasa lelah untuk selalu berjuang menghadapi masalah. Masalah selalu datang silih berganti. Cerita motivasi tentang kentang, telur, dan kopi. Cerita motivasi tentang bagaimana seharusnya kita bersikap saat harus menghadapi masalah. Seorang anak mengeluh pada ayahnya bahwa hidupnya tidak tentu dan tidak tahu apakah dia akan berhasil nanti. Ia merasa lelah untuk selalu berjuang menghadapi masalah. Masalah selalu datang silih berganti. Ayahnya tersenyum. Lalu sang ayah mengajak putrinya ke dapur. Di sana, ia mengeluarkan 3 buah panci, mengisinya dengan air yang sama banyak. Lalu merebusnya di atas kompor. Pada masing-masing panci, ia memasukkan sebutir kentang, sebutir telur, dan sebutir biji kopi. Sambil menunggu air di dalam panci-panci tersebut mendidih, sang putri dengan kesal dan bosan melirik ayahnya. Sambil bertanya di dalam hati sang anak, apa yang ayahnya lakukan? Setelah 20 menit, ayahnya mengambil ketiga panci tersebut. Cicipilah isi dari 3 panci ini, putriku, perintah sang ayah. Lalu sang anak mencoba sepotong kentang dari panci pertama. Kemudian, ia mengupas telur rebus dari panci kedua dan memakan sepotong. Terakhir, ia mencicipi kopi dari panci ketiga. Bagaimana rasanya, putriku? Tanya ayahnya. Kentangnya enak dan lembut sekali. Telurnya enak dan kematangannya pas. Kopinya juga sangat enak, jawab si gadis. Apa maksud dari semua ini, ayah? Sang ayah tersenyum lagi mendengar jawaban putrinya. Lihat, ketiga bahan yang kamu coba ayah rebus dengan cara dan waktu yang sama. Namun ketiganya menghasilkan hasil yang berbeda. Kentang masuk dalam kondisi keras, namun menjadi lembut ketika sudah direbus. Telur masuk dalam kondisi rapuh, namun menjadi keras ketika sudah matang. Sementara kopi masuk dalam bentuk biji, dan ketika direbus menjadi sesuatu yang baru. Ia melebur bersama air panas menjadi kopi yang enak. Gadis itu terlihat sudah mulai menangkap maksud ayahnya. Kemudian sang ayah menjelaskan, seperti itulah kita menghadapi hidup, putriku. Ketika masalah menghampiri kita, mau menjadi seperti apakah kita? Kentang, telur, atau kopi? Kehidupan senantiasa memberikan kita ujian. Namun yang penting dari ujian tersebut bukan apa yang menimpa kita, melainkan apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus keluar sebagai seseorang yang lebih baik lagi daripada diri kita sebelum menghadapi masalah tersebut. Si anak pun akhirnya paham maksud ayahnya melakukan semuanya. Ternyata dalam hidup itu memang banyak masalah yang akan menghampiri kita.
Yang paling utama adalah bagaimanakah kita menyikapi masalah dan kesulitan itu. Ibarat air mendidih, saat kamu diterpa kesulitan, kamu ingin bersikap seperti kentang telur atau kopi. Kesulitan akan selalu datang, yang bisa kita ubah adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Kita bisa memilih menjadi seperti kentang yang keras kepala namun kemudian hancur, atau seperti telur yang bersikap santai dan menjadi semakin kuat saat diterpa masalah, atau seperti kopi yang justru menciptakan sesuatu yang baru.